pemirsa, senang sekali karena hari ini saya dapat menjumpai Anda kembali tentunya di program yang sudah Anda tunggu-tunggu seputar kesehatan. Apalagi kalau bukan stetoskop. Dan di edisi kali ini bersama dengan saya Tata, tentunya membahas sesuatu yang sangat menarik khususnya untuk Anda yang ingin merencanakan kehamilan. Karena tema kita kali ini adalah gizi seimbang untuk masa reproduksi atau masa prakonsepsi. Untuk itu bersama saya sudah ada dua pembicara ya, yang sudah ahli di bidangnya. Beliau berarti ada dua orang ya, adalah dosen dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang ya. Beliau yang pertama adalah Ibu Sutomo Rum Teguh, SKM MKes. Apa kabar Ibu? Baik ya, alhamdulillah. Dan juga ada Ibu Endang Widayati, SST MKes, betul ya? Sehat Ibu? Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi ya, kita mempunyai tema yang sangat menarik, yaitu gizi seimbang untuk masa reproduksi. Sekarang saya mau tanya dulu, masa reproduksi atau masa prakonsepsi itu apa sih Ibu? Mungkin Ibu Endang dulu? Iya. Silakan. Yang dimaksud dengan masa prakonsepsi di sini adalah masa sebelum terjadinya pembuahan atau sebelum bertemunya sperma dan sel telur. Ya, jadi di sini masa prakonsepsi yang meliputi misalnya remaja, kemudian calon pasangan suami istri begitu, atau pasutri sendiri, pasangan suami istri yang menghendaki kehamilan itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Oke. Sebenarnya masa prakonsepsi sendiri itu kapan, Ibu Rum? Masa prakonsepsi itu sendiri, kalau dikatakan prakonsepsi berarti persiapan konsepsi. Berarti pada calon ibu yang akan menikah, yang akan berkeluarga, atau memang yang sudah berkeluarga tapi memang menghendaki kehamilan. Biasanya masa prakonsepsi ini adalah 6 bulan sebelum konsepsi itu sendiri, jadi dipersiapkan di sana. Oke, jadi 6 bulan sebelum memang kita merencanakan suatu kehamilan, direncanakan dengan baik. Bagaimana merencanakannya? Apakah perlu asupan gizi yang seperti apa? Harus makan apa? Atau seperti apa, Ibu? Siapa? Benda mungkin? Iya. Yang harus dipersiapkan di sini tentunya pemeriksaan kesehatan, ya. Kemudian juga bagaimana status gizi si ibu. Jadi harus dipersiapkan. Misalkan ibunya terlalu gemuk, bagaimana ya diprogram untuk mengidealkan berat badannya dulu. Kemudian pemeriksaan kesehatan juga begitu. Iya. Jadi perlukah kita ke dokter terlebih dahulu Bu untuk merencanakan suatu kehamilan itu? Apa direncanakan di rumah sendiri saja seperti itu? Bagaimana? Kalau menurut saya memang perlu ya. Terutama pada calon baik wanita ataupun laki-laki memeriksakan kondisi kesehatannya dahulu ya, karena tadi sudah disebutkan kesehatan. Jadi ada beberapa masalah penyakit infeksi yang menimbulkan risiko kegagalan pada kehamilan atau hamil tetapi akan melahirkan bayi yang mungkin ada kecacatan gitu, ya, kondisi yang tidak dikehendaki oleh orang tua. Jadi seperti itu. Jadi contohnya misalnya penyakit infeksi yang mungkin dikenal dengan TORS. TORS itu singkatan dari toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, serta herpes simplex. Itu merupakan penyakit infeksi yang bisa menyebabkan kelainan pada masa kehamilan yang menyebabkan bayi yang dilahirkan nanti kemungkinan akan menjadi cacat. Seperti itu ya. Jadi memang harus disembuhkan terlebih dahulu seperti itu ya, penyakit-penyakit itu barulah merencanakan kehamilan supaya bayinya nanti lahir secara normal, sehat seperti itu Ibu ya. Oke. Apakah harus yang wanita saja ataukah dua-duanya, lelaki, wanita seperti itu? Sebaiknya dua-duanya ya, karena kita sudah ketahui bahwa sperma yang berkualitas baik dan sel telur yang berkualitas baik tentu akan menghasilkan janin yang baik pula. Nah, kebetulan kalau wanita kan wadahnya. Wadahnya inilah yang harus disiapkan juga dalam kondisi yang baik. Jadi tidak hanya bibitnya tetapi tempatnya juga. Kebetulan tempatnya kan di wanita. Jadi konsentrasinya mungkin lebih banyak pada wanita. Seperti gitu, itu ya. Tapi tetap perlu ya suaminya juga ikut diperiksa juga. Betul. Seperti itu Ibu ya. Saya mau tanya sekarang, sperma yang baik itu yang seperti apa? Beda. Iya.
Jadi sperma yang di sini yang Sehat ya. sehat ya, jadi itu bisa kalau yang tidak sehat, contohnya kalau si suami misalnya atau calon pasangan suami istri yang laki-laki yang biasanya merokok, ya harus menghentikan kebiasaan itu. Nah, itu dia ya. Kemudian kebiasaan mengkonsumsi alkohol, nah itu kan juga bisa merusak Merusak sperma, sperma, ya. merokok juga. Kemudian kebiasaan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat misalnya, nah itu harus pada prakonsepsi ini ya harus dihentikan dulu. Oh, Gitu. seperti itu. Nah, ini dia ya para lelaki yang ada di rumah, para suami-suami yang ada di rumah yang punya kebiasaan buruk, merokok, minum minuman keras, harus stop dulu kalau pengen punya anak supaya anaknya lahir dengan sehat ya Bu ya. Nah, sekarang saya pengen tanya Bu, kalau misalnya kita sudah merencanakan yang namanya kehamilan, gizinya harus seperti apa untuk yang wanita? Bunda? Apa yang harus dikonsumsi seperti itu mungkin Bu? Oke. Kalau apa yang harus dikonsumsi, tentu saja pada prinsipnya harus ada istilah namanya gizi seimbang. Ya, gizi seimbang. Gizi seimbang berarti seluruh kebutuhannya itu sesuai dengan seluruh makanan yang masuk ke dalam tubuh itu harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhannya bagaimana? Nah, kebutuhan ini sebetulnya tergantung pada aktivitas wanita tersebut, Ya. kemudian usia, Ya. kemudian juga mungkin memang ada penyakit-penyakit yang dibawa oleh wanita. Ibu, ya? Iya, contohnya misalnya ibu tersebut menderita diabetes mellitus, misalnya seperti itu. Tentu kebutuhannya sedikit berbeda dengan yang normal. Tetapi pada prinsipnya kondisi seimbang untuk ibu hamil itu adalah di atas kebutuhan normal pada umumnya. Jadi kalau dia tidak hamil, kebutuhannya kurang lebih antara 2000 sampai 2500 kilokalori, maka kalau dia hamil harus di atas itu. Gitu ya, Bu, Iya. ya, karena memang yang mengkonsumsi adalah dua, sang Iya. ibu dan juga calon bayi ya, Iya, seperti itu Ibu ya. seperti itu. Apalagi memang banyak sekali juga produk-produk yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ya, perusahaan-perusahaan Iya. untuk calon ibu hamil, Iya. banyak mengandung yang namanya asam folat, itu penting sekali seperti itu Ibu ya, dan lain-lain sebagainya. Tapi juga dari yang alami juga penting Bu, yang mengandung asam folat seperti itu yang juga baik untuk kesehatan ibu. Kemudian bagaimana Bu? Faktor yang mempengaruhi gizi ibu hamil itu apa saja, Ibu Endah? Yang mempengaruhi status gizi ibu Ya, hamil. status gizi ibu Iya. hamil. Status gizi ibu hamil bisa ditentukan dari asupan atau konsumsi ibu hamil itu sendiri. Ya, jadi pada saat hamil bukan hanya pada saat hamilnya, tapi sebelum hamil kan harus disiapkan seperti tadi masa prakonsepsi tadi. Kemudian pada saat hamilnya juga jangan sampai nanti kekurangan gizi, karena pada saat hamil itu tentu saja untuk makanannya lebih banyak dari biasanya. Ya, jadi ada ekstra makanan yang harus dikonsumsi ibu hamil, ada tambahan makanannya dibandingkan dengan sebelum hamil. Kemudian juga yang mempengaruhi adalah penyakit-penyakit kemungkinan yang diderita oleh si ibu. Iya. Ya, jadi misalnya adanya penyakit infeksi, kemudian penyakit bawaan, misalnya ibu dengan penyakit jantung, ya itu harus lebih ekstra hati-hati, harus lebih rajin untuk memeriksakan diri ke dokter. Ya seperti ibu yang sudah terkena diabetes mellitus begitu ya. Nah, jadi harus secara rutin karena untuk diabetes mellitus ini kan bisa diturunkan ke anaknya ya, kepada janin. Jadi pemeriksaan rutin ya, jadi baik dari asupan, pemeriksaan kesehatan itu tetap penting. Harus seperti itu, harus kontrol secara rutin ya, apalagi yang punya penyakit ya Ibu ya, harus kontrol secara rutin kepada dokter supaya nanti bayi yang diharapkan itu sehat gitu Ibu ya, supaya ada pencegahan-pencegahan yang terjadi. Oke, seperti itu. Dan apakah ada makanan tertentu yang tidak diperbolehkan untuk ibu hamil? Mungkin Bu? Kalau sebetulnya tidak ada, ya hanya kalau misalnya ibu tersebut alergi pada makanan-makanan tertentu karena akan menimbulkan masalah, maka itu berarti harus dihindarkan. Tapi pada prinsipnya tidak ada pantangan sama sekali, tidak ada pembatasan dalam pengertian semuanya boleh dikonsumsi asalkan itu aman, maka boleh dikonsumsi. Aman itu artinya kan misalnya bahan makanan tersebut
terkandung mikroba misalnya, tentu tidak aman kan untuk dikonsumsi. Jadi artinya makanan yang aman dan natural tentu baik dikonsumsi. Kalau saya tahu Ibu ya, mungkin satu zat aja ya, asam folat gitu ya pentingnya. Ada nggak yang lainnya Ibu, kebutuhan gizi selain asam folat yang dibutuhkan oleh wanita yang ingin hamil? Sebetulnya semua zat gizi meningkat pada saat masa kehamilan. Tapi yang dipentingkan di masa kehamilan ini kan ada ya suatu masa di trimester pertama, 3 bulan pertama itu yang disebut masa embryogenesis, pembentukan. Pada masa ini tentu yang dibutuhkan adalah mikronutrien, yaitu vitamin, mineral, protein, seterusnya seperti itu. Jadi yang ditekankan karena itu terkait dengan pembentukan organ tubuh, maka ada asam folat, kemudian Fe, zat besi, kemudian vitamin. Mineral. Mineral itu ya mungkin yodium ya, dan zinc, kemudian selenium. Oke ya, penting sekali itu untuk dikonsumsi oleh seorang wanita yang ingin mendapatkan bayi yang sehat dan normal seperti itu Ibu ya. Dan jangan kemana-mana pemirsa, karena selepas jeda pariwara berikut kami akan kembali tentunya masih dalam gizi seimbang untuk masa reproduksi. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam Stetoskop ya, dan masih dalam tema yang sama, gizi seimbang untuk masa reproduksi atau masa prakonsepsi. Dan tadi saya sudah bertanya mengenai asam folat, vitamin C dan lain sebagainya ya. Sekarang saya mau tanya sumber-sumbernya. Mungkin ada Bu, sumber dari asam folat sendiri itu apa Ibu Endang? Asam folat itu banyak kita dapatkan dari bahan makanan ya, seperti misalnya daging, kemudian kacang-kacangan, bisa dari tahu tempe itu, kemudian sayuran hijau, ragi dan sebagainya ya. Oke, kalau vitamin selenium juga tadi saya juga dengar selenium. Itu sumbernya dari apa Ibu? Selenium dan zinc ya. Dan zinc ya. Jadi mineral itu kita butuhkan walaupun dalam jumlah yang sedikit, tapi itu mempunyai peran penting. Ya, kalau tadi asam folat dari sayur-sayuran, ragi dan sebagainya Ibu ya. Kalau dari selenium, tadi saya juga dengar selenium dan zinc. Nah, itu sumbernya dari apa? Gunanya apa Ibu? Sumber dari selenium dan zinc itu bisa kita dapatkan dari bahan makanan seperti daging ya, kemudian seafood itu banyak dari situ ya. Kemudian peranannya ya, peranan zinc dan selenium jadi merupakan mikronutrien walaupun dalam jumlah yang sedikit, tetapi tetap diperlukan ya. Jadi itu peranannya adalah untuk pembentukan tulang ya, kemudian fungsi saraf ya, diantaranya itu. Termasuk untuk organ-organ, jadi memang dia akan bersinergi dengan sumber protein untuk organ tubuh. Jadi pada saat masa embryogenesis dan organogenesis ya di sana. Jadi perannya di sana. Sangat berperan sekali juga Ibu ya. Tapi kadarnya jauh lebih kecil daripada asam folat gitu ya. Lebih banyak asam folatnya seperti itu. Dan saya juga sering sekali mendengar mengenai asam lemak esensial. Apa yang dimaksud dengan asam lemak esensial untuk ibu hamil dan gunanya apa Ibu? Mungkin Ibu Rum. Asam lemak esensial itu berarti dibutuhkan oleh tubuh karena di tubuh tidak diproduksi. Asam lemak itu kita kenal ada dua, asam lemak jenuh dan tak jenuh. Yang esensial adalah asam lemak yang tak jenuh. Yang mungkin kalau di susu formula itu muncul ada AA dan DHA. Nah, itu adalah omega 3, omega 6 di sana. Nah, asam lemak ini memang sangat berperan dalam khususnya di dalam pembentukan terkait dengan fungsi otak. Jadi selain asam folat, termasuk juga asam lemak tak jenuh ini ya memiliki peran pada fungsi otaknya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan karena memang manusia tercipta berpikir, maka otaklah yang diproses dahulu sampai usia 2 tahun. Pada sampai usia 2 tahun setelah dari sejak dalam kandungan sampai dia usia 2 tahun, asam folat kemudian asam lemak tak jenuh ini sangat dibutuhkan oleh bayi. Gitu. Kemudian asam lemak tak jenuh ini secara alami ada pada air susu ibu, tetapi untuk meningkatkan kadar asam lemak tak jenuh ini, maka ibu harus banyak mengkonsumsi produk yang dari ikan, artinya sumber bahan makanan dari ikan, baik air tawar maupun air laut.
Iya, jadi seperti itu sumber asam lemak tak jenuhnya. Oke, jadi jenis asam lemak ada asam lemak tak jenuh dan ya. juga ada jenuh, Ibu yang ya. tak jenuh tadi disebut asam lemak esensial, tapi karena memang dibutuhkan oleh tubuh. Gitu Seperti ya, Ibu itu. ya. Dan juga fungsi dari omega 3, Ibu, untuk ibu hamil dan juga mungkin ada sebagian pemirsa Dhamma TV yang sedang menyusui. Ya, jadi fungsi lemak omega 3 ini seperti yang tadi saya sebutkan bahwa untuk mendukung pembentukan di otak, ya. Jadi untuk otak. Jadi fungsi utamanya di sana, terutama di sana. Jadi kalau misalnya seorang ibu menyusui, berarti itu memberikan ASI kepada bayinya, itu secara otomatis seorang ibu telah memberikan asam lemak omega 3. Omega 3 ini salah satu asam lemak tak jenuh tadi, yang asam lemak esensial tadi. Sumbernya mungkin dari Sumbernya utamanya dari ikan. Oh, dari ikan. Iya, walaupun telur ada, tetapi sumber yang paling banyak kita dapatkan dari ikan. Terutama sebetulnya dari ikan laut, perairan dalam. Jadi seperti ikan tuna, ya ikan-ikan yang dari perairan dalam itu biasanya kandungan asam lemak tak jenuhnya tinggi. Seperti itu. Seperti itu, Ibu ya. Betul. Jadi yang paling baik adalah ikan laut untuk ibu hamil, Ibu ya, karena memang gizinya lebih tinggi daripada ikan terutama air tawar, asam ya. lemak tak jenuhnya tadi ya, omega 3. Seperti itu. Apakah gizi yang tidak seimbang untuk ibu hamil tentunya akan mempengaruhi tumbuh kembang janin, Ibu Endang? Iya, sudah pasti. Jadi untuk ibu hamil memang memerlukan makanan atau gizi seimbang yang lebih dari sebelum hamil. Ya. Jadi pada saat trimester 1, kemudian trimester 2, trimester 3, bayi sudah semakin janin di dalam kandungan sudah semakin besar, otomatis juga memerlukan gizi yang juga lebih dari biasanya gitu. Jadi kalau ibunya kurang gizi juga akan mempengaruhi janin yang dikandung, juga bayi yang akan dilahirkan begitu. Jadi mungkin ibu yang kurang gizi juga akan melahirkan bayi yang mungkin berat badan lahir rendah, ibu yang anemi juga akan melahirkan bayi yang mungkin anemi, juga akan menimbulkan kelainan-kelainan dan sebagainya. Jadi memang gizi yang seimbang itu memang penting bagi ibu. Oke, seperti itu ya, Bu ya. Selama ini memang sudah sering sekali ya diadakan penyuluhan-penyuluhan seperti ini untuk ibu-ibu yang ingin hamil harus sehat dulu gitu, Ibu ya. Kalau memang banyak sekali juga saya pernah membaca di media massa, Ibu, ada satu daerah yang sebagian besar mungkin maaf ya idiot gitu, Ibu ya, karena mungkin kandungan gizinya kurang saat ibu hamil. Mungkin memang perlu ditambahkan. Jadi sebetulnya gizi untuk masa kehamilan itu sebetulnya untuk mempersiapkan ibu dan mempersiapkan janin supaya janinnya sehat terlahir, artinya dengan berat badan tadi minimal 2.500 gram atau 2,5 kilo minimal. Dan untuk ibu, karena ibu ini harus menyusui. Karena masuk masa menyusui, apabila ibunya kurang gizi, produksi ASI-nya juga akan terganggu, tidak akan bisa memberikan air susu selama 6 bulan yang disebut ASI eksklusif itu tadi. Jadi sebetulnya pemenuhan gizi seimbang pada ibu hamil itu untuk mempersiapkan diri ibu hamil pada saat nanti masa melahirkan, partus itu kan butuh tenaga ya. Kemudian setelah itu dia harus bisa merawat bayinya, memproduksi air susu. Nah, itu membutuhkan kondisi gizi, status gizi yang baik bagi seorang ibu hamil. Jadi tidak cukup hanya untuk bayinya saja. Oh ya sudah cukup, bayi saya cukup lahir 2,5 kilo gitu. Tapi sementara ibunya langsing-langsing saja, kurus gitu ya, kurang gizi seperti itu karena takut badannya melar, mungkin yang gemuk gitu. Padahal selama menyusui tidak ada masalah bagi seorang ibu. Apabila kelebihan berat badan, nanti setelah itu bisa kurus lagi dengan menyusui gitu. Betul, jadi memang perlu dipersiapkan. Nggak usah takut gemuk, Ibu ya. Nggak usah takut karena memang gemuk. kita butuh asupan gizi itu. Makan-makanlah gitu, Ibu ya, nggak usah takut makan ya. Dan Ibu Rum dan juga Ibu Endang, saya juga semua wanita ya ingin menyusui anaknya. Dan ingin sekali yang namanya susunya itu keluar dengan lancar, gizinya banyak. Dan apakah, Bu, yang harus dimakan supaya gizi dari ASI itu sendiri banyak, Ibu? Maksudnya bergizi tinggi.
Sebenarnya Sumber-sumbernya. baik. Boleh, silakan. Sebenarnya kalau status ibu gizi baik, maka mudah-mudahan pada saat menyusui Juga tidak baik. ada masalah. Baik. Jadi begitu ibu melahirkan, bayi tidak ada masalah, ibu tidak ada masalah, sesegera mungkin bayi disusui. Begitu dia mengenal air susu ibu, maka dia tidak akan minum air susu yang lain. Jadi proses pertama kali yang disebut inisiasi dini. Oke. Jadi pada saat ibu menyusui, segera bayinya disusui, itu salah satu cara untuk memperlancar masa menyusui tadi. Oke, karena memang yang pertama kali keluar dari puting ibu yaitu kolostrum itu sangat baik untuk si kecil ibu ya. Betul. Oke ibu, dan juga di sini selain faktor genetik dan lingkungan yang bisa membentuk kecerdasan anak, jenis makanan apa saja yang bisa membantu perkembangan otak calon bayi? Bu Endang? Ya, kalau hubungannya dengan kecerdasan itu dari yang sudah diuraikan tadi, asam lemak omega 3 itu memang berperan untuk kecerdasan. Ya. Selain ada satu, tidak cukup hanya pemenuhan gizi, tetapi seorang ibu harus bisa memberikan stimulasi pada anak. Jadi tidak hanya cukup anak saya berikan pemenuhan gizinya, sementara ibunya tidak memberikan stimulasi, rangsangan supaya anak ini kecerdasannya menjadi lebih baik. Jadi hanya dua prinsip untuk meningkatkan kecerdasan, stimulasi serta pemenuhan gizi pada bayi. Selama masa bayi sampai usia 2 tahun, ASI adalah makanan yang terbaik untuk bayi. Di luar itu susu yang lain tidak, susu manusia untuk manusia. Susu sapi untuk anak sapi gitu. Dari manusia untuk manusia ibu ya. Iya. Dan jangan kemana-mana pemirsa Dharma TV, karena selepas jeda berikut kami akan kembali tetap di Stetoskop. Ya, masih bersama dengan saya Tata dan Ibu Rum dan juga Ibu Endang dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang ya. Dan masih dalam tema yang sama tentunya, gizi seimbang untuk masa reproduksi. Dan tadi kalau kita sudah bertanya mengenai asam folat, ada juga selenium dan zinc. Saya satu yang belum saya tanyakan, yodium Ibu ya. Penting untuk yodium itu untuk ibu hamil, dan apakah gunanya Ibu? Bu Endang mungkin. Ya, yodium seperti dengan selenium dan zinc tadi sama pentingnya. Jadi diperlukan tubuh dalam bentuk sedikit, tapi memang perannya sangat penting. Ya, jadi contohnya kalau ibu hamil kurang yodium, nantinya bisa melahirkan bayi yang BBLR bisa. Iya, dan kalau tadi kita sudah berbicara mengenai asam folat, ada juga selenium dan zinc, dan saya lupa ada satu juga yang belum saya tanyakan Ibu, yodium. Karena memang yodium sangat penting untuk tubuh manusia. Dan bagaimana Ibu kalau yodium itu untuk calon bayi atau janin dan juga untuk ibu hamilnya itu sendiri, Ibu Endang? Iya, jadi yodium sama dengan zinc dan selenium tadi dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit, tetapi mempunyai peran yang sangat penting. Ya, jadi selama kehamilan, kalau ibu hamil kekurangan zat yodium ini, nah ini bisa melahirkan bayi dengan kelainan tertentu, contohnya retardasi mental, kemudian kreatin, bayi lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR seperti itu. Karena memang berat badan yang normal untuk bayi itu Bu Rum ya 2,5 kilo ke atas itu ya, seperti itu. Jadi minimal harus 2,5 kilo. Nah, sumbernya untuk yodium sendiri selain yang saya tahu adalah garam, apalagi nih Bu Rum? Ya, sumbernya tentu produk makanan dari laut, ikan, seafood, kerang, dan sebagainya. Jadi makanan-makanan yang terutama berasal dari laut, selain garam beriodium. Cuman memang yang perlu kita perhatikan, penggunaan garam beriodium itu harus tepat. Karena yodium ini mudah sekali rusak oleh pemanasan, maka sebaiknya pada saat menambahkan garam beriodium, pada saat makanan memang sudah hampir dingin begitu, baru dimasukkan. Iya, padahal seringkali kebiasaan ibu, saya juga kita gerus untuk menghaluskan gitu, ya. Jadi kadang-kadang ada sisi lemahnya di sana, tetapi kan itu hanya untuk menghaluskan. Jadi kalau kita ingin menambahkan rasa,
garam tadi sebaiknya digunakan sebagai garam meja, yaitu pada saat akan disajikan baru ditambahkan garam. Kemudian kalau kita menggunakan ikan dari laut ataupun ikan air tawar, jangan digoreng kering. Oh, gitu. Iya, justru Padahal kita akan suka yang kriuk-kriuk. iya yang kriuk-kriuk. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sumber yodium dari ikan tersebut, maka kita jangan menggunakan cara menggoreng kering, crispy itu jangan, karena akan menurunkan kandungan yodium yang secara alami ada pada ikan tersebut. Jadi sebaiknya tidak digoreng kering. Jadi misalnya kalau kita olah ikan istilahnya dibuat kuah seperti asam manis begitu ya. Jadi hanya direbus. Biasanya sih orang luar Jawa, orang Manado itu sering kali mengolah seperti itu. Jadi berkuah ikannya. Oke, gitu ya. Itu masih terjaga gizinya ya, Bu ya. Kalau kita mengharapkan kandungan yodiumnya. Kalau proteinnya dengan digoreng crispy tidak ada masalah. Masih Justru ada yang protein. hilang yodium. Salah ya. satunya seperti itu cara kita Kemudian mungkin mengatasi. ini mungkin tambahannya. Boleh. Iya, untuk garam beryodium kalau tadi penggunaannya ya dari Bu Raris, penyimpanannya juga harus diperhatikan. Jadi kadang-kadang ibu rumah tangga membeli garam beryodium ya hanya di plastiknya saja terbuka. Nah, yang benar adalah ya ditempatkan di Wadah, toples yang ya. tertutup. Kedap kalau Iya, bisa, kedap iya. udara. Jadi yang tertutup. Kadang-kadang yang dibeli sudah garam beryodium sekian ppm, tapi ternyata karena penggunaannya dan penyimpanannya yang salah, jadi ya percuma saja kandungan yodiumnya sudah hilang. Jadi gitu ya. ditempatkan di Iya. tempat yang gelap, Iya. tidak dekat dengan kompor sumber panas. Tempatnya kedap, seperti itu cara penyimpanan. Waduh, jadi tambah pinter nih saya untuk menyimpan yodium itu ya, garam beryodium. Ternyata Iya. memang harus ditutup rapat Ibu ya, kedap Betul, udara kedap supaya udara. kandungan yodiumnya tidak hilang. Iya, Oke. tidak hilang. Dan sekarang mungkin saya juga sering sekali melihat juga di lingkungan sekitar dan juga banyak media massa kecil-kecil jadi manten. Nah, padahal kan mungkin kita juga ini Bu ya, usia dari seorang wanita dan juga seorang pria itu untuk menjadi suami istri itu ada ininya Bu, umurnya Ibu ya. Umur yang pas untuk mereka mempunyai anak itu berapa? Mungkin Ibu Ruth? Baik, umur yang pas itu baik laki-laki maupun perempuan umur 20 secara Fisik? fisiologis ya. Iya. Mengapa? Karena sampai usia 20 itu adalah batas tumbuh kembang seorang manusia. Masa akhir pubertas itu di sana. Artinya bahwa organ reproduksi itu sudah cukup matang untuk menerima pembuahan, terutama pada wanita. Iya. Karena saya tadi sudah katakan bahwa wanita ini wadahnya, tempatnya untuk calon Tumbuh kembang janin ya. ini. Jadi dari usia 20. Kemudian batas akhir seorang wanita dikatakan aman untuk hamil itu usia 39 tahun. Usia 39 tahun. Iya. Gitu. Kalau pria? Pria kapanpun selama dia kondisinya sehat tidak ada masalah, karena pria itu tidak ada masa klimakterium ya, artinya selama kualitas spermanya bagus bisa terjadi pembuahan apabila terjadi konsepsi seperti Iya. itu. Oh, seperti itu Ibu Iya, Rum ya. di usia Dan juga. juga saya ingin tahu Bu, akibatnya kalau misalnya kita di bawah umur itu sudah melahirkan seperti itu untuk sang ibu dan juga si kecil Ibu. Bagaimana Ibu Endang? Iya, sebetulnya kan belum siap ya, secara ini belum siap, kemudian belum matang. Jadi kadang-kadang anak SMA sudah menstruasi kemudian hamil ya, secara fisik dia bisa hamil, tapi kadang-kadang dia sebetulnya kan secara mental dia belum siap. Iya. Masih pengen senang-senang Iya, gitu Ibu ya, gitu. sudah ngomong anak. Kalau kesehatannya gimana? Iya, jadi kesempurnaan dari tempat ini tadi. Jadi betul belum, istilahnya kan masih dalam penyempurnaan. Pubertas itu kan terutama pada masa penyempurnaan organ reproduksi itu belum sempurna, belum matang betul. Pada saat usia 20 tahun ke atas sudah matang. Jika belum matang ada resiko tadi, mungkin mentalnya, tapi kalau fisik terjadi keguguran. Iya, betul. Bayinya lahir juga Cacat mungkin bisa Ibu ya. kemudian karena belum matang cacat, kemudian bayinya lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 gitu. karena memang belum matang organ yang untuk menyanggah kehidupan seorang bayi tadi, janin tadi yang di dalam
kandungan seorang wanita, seperti itu. Oke, jadi untuk Anda pemirsa Dama TV yang ingin menikah gitu ya, ingin segera mempunyai anak, diusahakan untuk usianya 20 tahun ke atas saja Ibu ya. Betul. Dimatangkan dulu seluruh organ reproduksinya baru siap untuk punya anak. Betul. Oke, dan juga saya juga sering sekali melihat Ibu ya, mungkin di jalan gitu ya, tetangga juga mungkin ada kurus sekali Ibu ya, wanitanya kurus sekali tapi hamil. Saya takutnya malah keberatan, itu bisa bawa apa enggak ya. Sebenarnya berapa sih Bu berat idealnya seorang wanita untuk bisa punya anak, untuk boleh punya anak seperti itu, Bu Endang? Iya, jadi seperti tadi sudah dijelaskan bahwa harus dipersiapkan dulu. Betul. Bagi yang overweight, bagi yang berat badannya berlebih harus diidealkan dulu. Kemudian yang terlalu kurus ya, jadi tadi sudah disampaikan Bu Raris, 6 bulan sebelumnya dipersiapkan, ya mengikuti program itu diidealkan dulu berat badannya. Ya, mungkin ditambahkan benar. Jadi kalau kapan sih kita mencapai berat badan ideal? Apabila proporsi tinggi badan dengan berat badannya ideal. Biasanya 90% dari selisih tinggi badan dikurangi 100. Jadi kalau misalnya tinggi badannya 160, maka selisihnya 90% dari 60 tadi, karena ada 160 kurangi 100 kan, kemudian 90%-nya itu adalah berat badan idealnya. Jadi kalau misalnya ternyata berat badannya kurang dari itu, ya dinaikkan dulu. Atau kita menggunakan IMT, indeks massa tubuh. Jadi kita menimbang berat badan kita, kemudian kita bagi dengan tinggi badan dalam meter. Jadi kalau misalnya berat badan saya 50 gitu ya, kemudian dibagi dengan 1,6 dalam kuadrat, maka dikatakan IMT-nya normal apabila IMT itu di atas 19 sampai 23 lah aman. Jadi itu merupakan IMT yang ideal, IMT yang baik untuk seseorang, terutama wanita, untuk bisa hamil. Jadi kita menggunakan IMT atau menggunakan berat badan ideal. Seperti itu Ibu ya. Iya, tapi nanti kalau misalnya dia hamil, maka biasanya IMT itu tidak berlaku. Kita melihat kenaikan berat badan ya, Bu, ya? Setiap minggunya. Jadi setiap ibu hamil harus naik berat badannya. Harus naik. Harus. Kalau misalnya ada yang turun, itu berarti gizinya yang harus perbaiki ya Bu ya? Betul. Dilihat apakah ada gangguan makan atau ada gangguan yang lain, ada investasi lain, cacingan misalnya. Iya. Kan kita suka makan lalapan. Bisa ya. Pada saat kita tidak mengetahui proses persiapan sayur yang segar ini, bisa ada infeksi telur cacing ini ada tertelan oleh kita. Jadi kita memelihara binatang di dalam tubuh kita gitu. Seperti ya. itu. Jadi, ya, dan juga banyak sekali Bu Rum dan juga Bu Endang, kita bisa melihat juga banyak orang yang punya anaknya itu nggak lebih dari 3 misalnya gitu ya. Padahal jarak kehamilan itu sangat penting untuk seorang ibu hamil dan juga untuk si kecil Ibu ya. Memang selain kita harus bisa menjaga mereka dengan baik, memberikan keadilan satu sama lainnya. betul. Berapa sih Bu jarak kehamilannya yang baik untuk seorang ibu punya anak lagi seperti itu Bu Rum? Baik, kalau ini sebetulnya medis sekali ya. Tapi kalau menurut yang saya ketahui, bahwa kalau dia melahirkan dengan cara seksio, jadi dengan operasi, biasanya 3 tahun baru boleh hamil kembali. Tapi kalau misalnya dia lahir normal, ya baiknya paling tidak 2 tahun, karena ada ya orang yang udahlah mumpung masih kecil-kecil punya anak lagi. Selama ibu bisa memberikan perhatian, pendampingan pada anak, tidak ada masalah. Ya, jadi konsepnya kan tidak 2 anak cukup ya sekarang. Iya, sekarang seperti itu Ibu ya. Jadi kalau memang ibu mampu memberikan perhatian, memenuhi kebutuhan baik fisik maupun psikologis anak, berapapun anak itu nggak ada masalah. Misalnya ya pengen punya anak banyak, tidak ada masalah gitu. Tapi kalau ibunya sibuk apa-apa ya, tidak mampu memberikan perhatian, baiknya memang jarak kehamilan itu betul-betul dijaga supaya ibu bisa memberikan perhatian pada anak. Ibu, ya. Karena usia kritis itu kan sampai usia 5 tahun, karena disitulah anak mendapatkan stimulasi sehingga kita bisa mengatakan
anak ini memiliki kecerdasan yang baik. Oke, seperti itu. Memang anak harus diberikan gizinya yang lebih baik dulu selama 5 tahun usia kritis itu, Ibu ya. Iya. Berarti kalau pengen punya anak lagi ya terserah. Silahkan. Seperti itu, silahkan. Ya, menarik sekali perbincangan saya dengan Ibu Rum dan juga Ibu Endang ya mengenai gizi seimbang untuk masa reproduksi atau masa prakonsepsi. Tapi kita masih akan kembali berbincang-bincang selepas jeda pariwara berikut ini. Tetap di Stetoskop. Ya, masih bersama dengan saya Tata dan juga Ibu Endang dan juga Ibu Rum. Kita masih membahas mengenai sesuatu yang sangat menarik ya, khususnya untuk Anda yang ingin punya anak. Nah, saatnya ini ya memperhatikan gizi yang baik sebelum Anda merencanakan kehamilan. Dan saya juga ingin bertanya mengenai ini, Bu. Banyak juga kasus-kasus ibu-ibu yang susah punya anak gitu, Ibu ya. Sebenarnya apanya yang salah, Ibu? Gizinya, suaminya, atau apa ini, Bu? Bu Rum? Banyak ya. Banyak ya faktornya. Jadi bisa dari ibu, bisa dari suami. Dari ibu ya kesehatan secara umum, karena kondisi seseorang saat ini itu kan sebetulnya merupakan gambaran kondisi yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya dahulu seorang wanita ini sering sakit, memiliki status gizi yang terus-menerus kurang ya karena memang ada gangguan makan, bisa saja menyebabkan gangguan kehamilan, artinya dia nggak sulit hamil seperti itu. Kemudian kalau yang tentang kesehatan reproduksi itu sendiri, jadi sebetulnya baik laki-laki maupun wanita itu harus mengenal organ reproduksinya. Iya. Iya, yang menjaga kebersihannya, bagaimana menjaga supaya kesehatan reproduksinya betul-betul dalam kondisi yang baik, sehingga pada saat usia reproduksi, artinya pada saat usia seseorang ingin hamil, berkeluarga dan hamil, maka semuanya sudah terkondisikan dengan baik. Tentu saja setiap orang yang menghendaki kehamilan kemudian ada masalah, maka sebaiknya memang ke pusat-pusat pelayanan kesehatan, ke dokter atau ke bidan, terserah, untuk mendeteksi dahulu apa penyebabnya. Baru setelah itu bisa diberikan alternatif gitu, Ibu ya. Jadi memang terkait satu sama lain, jadi kondisinya tidak berdiri sendiri hanya masalah gizi. Nah itu tadi panjang riwayatnya seperti itu. Oke, dan juga banyak juga nih ibu-ibu yang di rumah mungkin sekarang sedang hamil, ya Bu ya, sukses ya, yang lelaki menghamili dan juga ibunya jadi hamil, sukses Bu ya, dan ingin menyusui anaknya gitu. Tapi banyak juga yang kendalanya susunya keluar sedikit, begitu Ibu, seperti itu. Apakah memang ada perawatannya khusus seperti itu, Ibu Rum atau Ibu Endang? Bu Endang? Iya, jadi lancar tidaknya ASI itu bisa ditentukan karena asupan makanan si ibu, ya. Jadi tidak hanya pada saat menyusui saja, tetapi sebelumnya juga. Ya, jadi sebetulnya makanan yang seimbang untuk ibu pada saat hamil itu bukan hanya pada saat hamilnya saja, tetapi juga untuk persiapan menyusui. Jadi yang pertama adalah ditentukan oleh asupan makanannya, yang lebih banyak tentunya dari masa hamil. Kemudian yang kedua adalah pembinaan laktasi. Ya, jadi memang harus ada pembinaan laktasi, contohnya perawatan payudara. Ya, jadi biasanya pada usia 6 bulan ya ada pembinaan laktasi. Ya, jadi pada saatnya nanti bayi sudah lahir bisa menyusui dengan baik, itu yang diharapkan. Oke. Dan juga banyak juga nih sebagian dari wanita-wanita hamil ya Ibu ya, ada yang mengalami yang namanya morning sick atau mual-mual di pagi hari. Itu ya Bu ya, apa? Ada makanan yang menyebabkan itu Ibu? Menyebabkan pendorong yang namanya morning sick, Bu Rum. Baik, kalau morning sickness atau morning sick itu kondisi terjadi pada trimester pertama, 3 bulan pertama kehamilan biasanya akan terjadi hal-hal yang demikian, biasanya ditandai dengan kepekaan terhadap aroma tertentu, entah itu aroma wangi, makanan dan lain-lain yang akan menyebabkan ibu hamil pada trimester pertama ini merasa tidak enak badannya. Jadi biasanya terjadi pada pagi hari atau sore hari. Ya. Ini alami, alami akibat adanya hormon-hormon yang mendukung kehamilan yang meningkat tinggi. Ya. ACG misalnya itu menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh, yaitu pusing, mual, bahkan muntah-muntah. Kalau muntahnya ini
normal, artinya tidak berlebihan, sebetulnya tidak ada masalah. Ya. Sehingga mengapa sih masa prakonsepsi itu perlu? Karena trimester pertama ini banyak masalah, yaitu ibu tidak bisa makan karena rasa tidak enak pada tubuhnya. Nah, ini harus disiapkan cadangannya dari sebelumnya, sehingga mengapa sih gizi prakonsepsi ini penting? Karena tidak ada makanan yang masuk, tetapi karena sudah ada cadangan, padahal begitu terjadi konsepsi, bertemunya sperma dan sel telur, itu sudah terjadi proses embriogenesis yang luar biasa cepatnya. Itu ketemu membelah jadi 2, 4, 8, 16, 32, seperti itu. Itu membutuhkan gizi yang luar biasa banyaknya. Jadi itulah karena masa 3 bulan pertama atau trimester pertama ada masalah, maka pada masa ini ibu biasanya tidak bisa makan, maka gizinya itu dipenuhi dari cadangan ibu pada masa prakonsepsi tadi. Gitu. Jadi tidak ada makanan-makanan yang menyebabkan ibu itu menjadi tidak bisa makan, tetapi biasanya makanan itu akan disesuaikan dengan kondisi ibu. Jadi biasanya lebih suka makanan yang menyegarkan. Jadi makanan-makanan yang menyegarkan, entah buah, sayuran, ya seperti itu. Yang biasanya yang kental berlemak kurang disukai. Jadi tidak ada masalah. Selama dia bisa mengkonsumsi, silahkan dikonsumsi. Dan juga berat badan tidak turun ya Bu ya, waktu hamil ya Bu ya, tetap. Biasanya trimester pertama dia tidak bisa tidak turun dan tidak naik karena memang pada saat itu belum terjadi proses penambahan berat badan pada janin. Tetapi pada proses embriogenesisnya tadi, gumpalan darah ini tadi masih di sana. Tetapi gizinya harus terpenuhi. Sementara ibu tidak bisa makan, sehingga gizi masa prakonsepsi itu perlu sekali menjadi perhatian para ibu, para wanita yang mau hamil itu di sana. Oke, seperti itu ya. Dan mungkin juga ada pemirsa Dama TV yang mungkin berkali-kali hamil tapi anaknya laki terus, cewek terus. Nah itu Bu ya, mungkin ada nggak sih makanan yang menentukan calon kelaminnya itu Bu? Apa aja? Kalau mungkin harus makan apa supaya anaknya cowok, makan apa supaya anaknya cewek, seperti itu Bu Endang? Iya. Sebetulnya saya tidak punya pengalaman untuk itu ya. Jadi semua program kan sudah diatur yang di atas begitu ya. Tapi dari beberapa literatur itu ada yang mengatakan bahwa kalau pingin anaknya cowok, nah itu supaya mengkonsumsi banyak lauk hewani begitu, ya memberikan suasana basah gitu. Tetapi kalau menginginkan nanti yang lahir bayi perempuan, nah itu dianjurkan untuk mengkonsumsi banyak sayur dan buah begitu ya, memberikan suasana asam. Dari literatur seperti itu. Ya. Tapi kalau dibuktikannya mungkin sudah ada mungkin yang dibuktikan secara ini ya Bu ya, real ya Bu ya. Nanti boleh coba saya. Ya ada yang benar, ada yang enggak ya. Ya semua pemberian yang di atas, yang penting menurut saya kita harus memenuhi kebutuhan gizi. Kalau memang kehamilan itu kita kehendaki, kita harus gitu ya, memenuhi. Betul sekali. Kalau dari tadi kita melihat dari sisi pandang wanita, terus si istri, terus sekarang suami kita bahas Bu ya. Peran suami apa Bu untuk meningkatkan gizi yang seimbang pada sang istri supaya mendapatkan janin yang sehat nantinya? Ibu Endang, Bu Rum, monggo silakan. Silakan Bu Endang. Iya, peran suami di sini ya. Jadi kalau dulu itu biasanya dalam suatu keluarga ayah adalah prioritas utama begitu ya. Tapi kalau sekarang yang harus kita perhatikan untuk ibu hamil ini kan termasuk golongan rawan gizi. Jadi termasuk golongan yang perlu kita perhatikan ya. Jadi kalau misalnya dulu biasanya masak ayam begitu, yang apa istilahnya, yang dagingnya untuk bapaknya, nanti yang ini sisanya nanti kalau sudah makan semuanya untuk ibunya. Nah itu yang harus kita hilangkan. Jadi ibu hamil ini juga merupakan golongan rawan gizi yang perlu mendapatkan gizi yang seimbang tadi. Ya, jadi itu dari segi makanannya. Seperti itu ya. Kalau ingin ditambahkan lagi Bu Rum, silakan. Ya, saya kira tadi sama. Jadi bagaimana, karena itu budaya ya. Suami ini harus mengetahui bahwa seorang ibu yang hamil itu rawan
kekurangan gizi, maka kalau misalnya seorang ibu sudah ayah saja yang makan ini, tentunya bapak ini harus oh enggak, ini untuk ibu. Ya, jadi memberikan perhatian, kemudian ya memberikan dukungan lah, bahwa seorang suami ini betul-betul bisa memperhatikan, misalnya ibu kok mengalami gangguan makan pada trimester pertama, ya didukung, diberikan dukungan. Ayo tadi sudah makan belum, misalnya seperti itu. Kalau misalnya ternyata saya hanya makan bisanya sedikit, ya sudah, nanti lagi ditambah lagi. Jadi frekuensi lebih sering, misalnya seperti itu. Jadi harus tetap memberikan dukungan sampai mungkin memang pasca melahirkan. Jadi masuk masa menyusui itu kan paling repot juga. Mana ibu harus cukup waktunya untuk istirahat, pada saat bayi tidur ibunya mengerjakan pekerjaan yang lain, pada saat ibu harus tidur bayinya sudah bangun, minta nenen, minta disusuin dan lain-lain. Nah itu memang butuh kerjasama. Nah itu dia, para suami ya harus tahu itu ya. Jangan sampai nanti kalau istrinya makan sudah belum dimakan malah gini, Bu nanti kalau nggak habis buat aku ya. Jadi males makan ya nanti ya, malah disisain ya. Oke Bu, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa Dhamma TV mengenai gizi yang seimbang untuk reproduksi, Bu? Boleh sih. Jadi tadi sudah banyak kita bahas tentang gizi pada masa prakonsepsi. Tetapi misalnya para pemirsa di rumah masih ada yang belum jelas, nah bisa datang, bisa menghubungi kami di jurusan gizi Poltekkes Malang. Ya, insya Allah kami siap untuk membantu. Saya yang akan datang pertama ke sana ya, saya mau tanya-tanya Ibu ya. Ya pemirsa Dhamma TV, berikut ya tadi ya kita sudah berbicara mengenai banyak hal mengenai gizi yang seimbang untuk masa reproduksi bersama dengan dua narasumber saya. Beliau adalah dosen dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang jurusan gizi. Ada Ibu juga Bu Sutomo Rum Teguh, SKM MKes, dan juga Ibu Endang Widayati, SSTM Kes. Terima kasih sudah hadir Ibu. Terima kasih sudah menemani saya di sini selama kurang lebih 60 menit ya Ibu ya. Oke, dan banyak sekali informasi-informasi yang menarik yang sudah Anda dapatkan mengenai gizi yang seimbang untuk masa reproduksi. Akhirnya saya Tata beserta kru dari Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.